Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit materi tentang pengaruh budaya Hindu dan Buddha di Nusantara. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Diana, Ersa Fitrianti, Gelsi Chania, Helda Yulanda, Tiara Madani, dan Urai Beti Ulma. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi. Berikut ini adalah hipotesis-hipotesis yang dikemukakan oleh beberapa ahli tentang masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hipotesis tersebut dibagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama yaitu teori kolonisasi dan kedua yaitu teori arus balik. Berusaha menjelaskan proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dengan menekankan pada peran aktif dari orang-orang India dalam menyebarkan pengaruhnya di Indonesia. Berdasarkan teori ini, orang Indonesia sendiri sangat pasif. Artinya, mereka hanya menjadi objek penerima pengaruh kebudayaan India tersebut. Teori kolonisasi ini terbagi dalam beberapa hipotesis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis Waisya, kedua, hipotesis Ksatria, dan ketiga yaitu hipotesis Brahmana. Yang kedua yaitu teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh Bos. Menurut teori ini, yang pertama kali datang ke Indonesia adalah mereka yang memiliki semangat untuk menyebarkan Hindu-Buddha, yaitu para intelektual yang ikut menumpang kapal-kapal dagang. Di Indonesia, mereka menyebarkan ajarannya. Karena pengaruhnya itu, ada di antara tokoh masyarakat yang tertarik untuk mengikuti ajaran tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, banyak orang Indonesia sendiri yang pergi ke India untuk berkunjung dan belajar agama Hindu-Buddha di India. Sebaliknya, di Indonesia, merekalah yang mengajarkan kepada masyarakat Indonesia yang lain. Bukti-bukti dari pendapat di atas adalah adanya prasasti Nalanda yang menyebutkan bahwa Balaputra Dewa atau Sriwijaya telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Permintaan Raja Sriwijaya itu ternyata dikabulkan. Dengan demikian, setelah para tokoh atau pelajar itu menuntut ilmu di sana, mereka balik ke Indonesia. Merekalah yang selanjutnya menyebarkan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Beberapa unsur kebudayaan yang berkembang pada zaman kerajaan Hindu-Buddha antara lain yaitu seni bangunan, seni ukir, seni sastra, dan seni patung. Salah satu seni bangunan yang paling penting dalam perkembangan seni bangunan di Indonesia adalah candi. Candi-candi yang bercorak agama Hindu-Buddha banyak ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Yang pertama yaitu candi di Jawa Tengah dan Yogyakarta, yaitu seperti Candi Borobudur, Candi Mendut atau Candi Pawon, Candi Prambanan, Candi Dieng, dan masih banyak candi yang lainnya. Candi-candi di Jawa Timur yaitu Candi Badut di Desa Dinoyo Malang, Candi Jago di Malang, Candi Kidal di Malang, Candi Panataran di Kota Blitar, dan Candi Jawi. Di Bajang Ratu, Candi Sumber Awan, Candi Rimbi, Candi Singosari di Malang. 3. Candi di Jawa Barat. Di Jawa Barat ditemukan candi yang bercorak siwa, yaitu Candi Cengkuang terletak di daerah Leles, Garut. Candi ini bentuknya sangat sederhana dan diperkirakan berasal dari abad ke-8 Masehi. 4. Candi-candi di luar Jawa. Di Pulau Sumatera terdapat beberapa candi seperti Candi Muara Jambi di Jambi yang terlihat corak Buddha Mahayana. Ada juga Candi Muara Takus di Riau, terbuat dari batu bata dan terdiri atas beberapa bangunan stupa. Di komplek Candi Muara Takus ada beberapa candi seperti Candi Tua, Candi Bungsu, dan Candi Makligai. Di Kalimantan Selatan ditemukan sebuah candi yaitu Candi Agung di daerah Amuntai. Di Bali terdapat Candi Padas atau Candi Gunung Kawi yang terletak di Desa Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ini dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah dalam berbagai bidang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang agama, yaitu berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum masuk pengaruh India, kepercayaan yang berkembang di Indonesia bersifat animisme dan dinamisme. Masyarakat
pada saat itu melakukan pemujaan terhadap arwah nenek moyang dan kekuatan-kekuatan benda-benda pusaka tertentu, serta kepercayaan pada kekuatan-kekuatan alam. Dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha, kepercayaan asli bangsa Indonesia ini dikemukakan berakulturasi dengan agama Hindu-Buddha. Hal ini terbukti dari beberapa upacara keagamaan Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia, walaupun dalam beberapa hal tidak seketat atau mirip dengan tata cara keagamaan yang berkembang di India. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam tata cara pelaksanaan upacara, keagamaan mengalami proses sinkretisme atau kebudayaan agama Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli bangsa Indonesia. 2. Bidang politik dan pemerintahan. Pengaruhnya terlihat jelas dengan lahirnya kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia, tampaknya belum mengenal corak pemerintahan dengan sistem kerajaan. Sistem pemerintahan yang berlangsung masih berupa pemerintahan kesukuan yang mencakup daerah-daerah yang terbatas. Pimpinan dipegang oleh kepala suku, bukanlah seorang raja. Dengan masuknya pengaruh India, membawa pengaruh terhadap terbentuknya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan bercorak Hindu antara lain Kutai, Tarumanagara, Kediri, Majapahit, dan Bali. Sedangkan kerajaan yang bercorak Buddha adalah kerajaan Sriwijaya. Hal yang menarik di Indonesia adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Mataram Lama. 3. Bidang pendidikan. Meskipun lembaga pendidikan tersebut masih sangat sederhana dan mempelajari satu bidang saja, yaitu keagamaan, akan tetapi lembaga pendidikan yang berkembang pada masa Hindu-Buddha ini menjadi cikal bakal bagi lahirnya lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Bidang sastra dan bahasa. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, seni sastra sangat berkembang terutama pada zaman kejayaan Kerajaan Kediri. Karya sastra itu antara lain 1. Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa yang disusun pada masa pemerintahan Airlangga. 2. Baratayuda karya Empu Sedah dan Empu Panuluh disusun pada zaman Kerajaan Kediri. 3. Gatot Kaca Seraya karya Empu Panuluh disusun pada zaman Kerajaan Kediri. 4. Arjuna Wijaya dan Sutasoma karya Empu Tantular yang disusun pada zaman Kerajaan Majapahit. 5. Negara Kertagama karya Empu Prapanca disusun pada zaman Kerajaan Majapahit. 6. Wreta Sancaya dan Lubadaka karya Empu Tanakung yang disusun pada zaman Kerajaan Majapahit. 5. Bidang seni tari. Berdasarkan relief-relief yang terdapat pada candi-candi, terutama Candi Borobudur dan Prambanan, memperlihatkan adanya bentuk tari-tarian yang berkembang sampai sekarang. Bentuk-bentuk tarian yang digambarkan dalam relief memperlihatkan jenis tarian seperti tarian perang, tuung, bungkuk, ganding, mata bukan, atau tari topeng. Tari-tarian tersebut tampaknya diiringi dengan gamelan yang terlihat dari relief yang memperlihatkan jenis alat gamelan yang terbatas seperti gendang, kecer, gambang, saron, kenong, beberapa macam bentuk kecapi, seruling, dan gong. Seni relief. Pada candi yang kemudian menghasilkan seni pahat, hiasan pada candi atau sering disebut relief yang terdapat pada candi-candi di Indonesia didasarkan pada cerita-cerita epik yang berkembang dalam kesusastraan yang bercorak Hindu ataupun Buddha. Pemilihan epik sebagai hiasan relief candi dikenal pertama kali pada Candi Prambanan yang dibangun pada permulaan abad ke-10. Epik yang tertera dalam relief Candi Prambanan mengambil penggalan kisah yang terdapat dalam cerita Ramayana. Hiasan relief Candi Penataran pada masa Kediri mengambil epik kisah Mahabharata. Sementara itu, kisah Mahabharata juga menjadi epik yang dipilih sebagai relief pada dua candi peninggalan Kerajaan Majapahit, yaitu Candi Tigawangi dan Candi Sukuh. 7.
seni arca dan patung. Sebagai akibat akulturasi budaya pemujaan arwah leluhur dengan agama Hindu-Buddha, maka beberapa keluarga raja diperdewa dalam bentuk arca yang ditempatkan di candi makam. Arca-arca dewa tersebut dipercaya merupakan lambang keluarga raja yang dicandikan dan tidak mustahil termasuk di dalamnya kepribadian dan watak dari keluarga raja tersebut. Oleh karena itu, arca dewa tersebut sering diidentikan dengan arca keluarga raja. Seni arca yang berkembang di Indonesia memperlihatkan unsur kepribadian dan budaya lokal, sehingga bukan merupakan bentuk peniruan dari India. Beberapa contoh raja yang diarcakan adalah Raja Rajasa yang diperdewa sebagai Siwa di Candi Makam Kegenengan, Raja Anusapati sebagai Siwa di Candi Makam Kidal, Raja Winuswardana sebagai Buddha di Candi Makam Tumpang, Raja Kertanegara sebagai Wairocana Locana di Candi Makam Segala, dan Raja Kerjasa Jayawardana sebagai Harihara di Candi Makam Simping. Patung-patung dewa dalam agama Hindu yang merupakan peninggalan sejarah di Indonesia antara lain arca batu Brahma, arca perunggu Siwa Mahadewa, arca batu Wisnu, arca-arca di Prambanan, diantaranya arca Loro Jongrang, arca perwujudan Tribuana Tunggadewi di Jawa Timur, arca Ganesha, yaitu dewa yang berkepala gajah sebagai dewa ilmu pengetahuan. Seni pertunjukan. Seni wayang merupakan salah satu bentuk seni yang masih populer di kalangan masyarakat Indonesia. Seni wayang beragam bentuknya seperti wayang kulit, wayang golek, dan wayang orang. Seni pertunjukan wayang tampaknya telah dikenal oleh bangsa Indonesia sejak zaman prasejarah. Pertunjukan wayang pada masa ini selalu dikaitkan dengan fungsi magis religius, yaitu sebagai bentuk upacara pemujaan para arwah nenek moyang yang disebut Heyang. Pada masa Hindu-Buddha, kebudayaan pertunjukan wayang ini terus dilanjutkan dan lebih berkembang lagi dengan cerita-cerita yang lebih kaya. 9. Seni bangunan merupakan salah satu peninggalan budaya Hindu-Buddha di Indonesia yang sangat menonjol, antara lain berupa candi dan stupa. Selain itu, terdapat pula beberapa bangunan lain yang berkaitan erat dengan kehidupan keagamaan seperti ulan dan sastra, merupakan semacam pesanggrahan atau tempat bermalam para peziarah. Baiklah, dari penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa letak geografis wilayah Indonesia yang sangat strategis merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan terjadinya interaksi bangsa Indonesia dengan bangsa asing. Salah satu interaksi yang terjadi yaitu dengan datangnya bangsa India ke Indonesia. Dampak interaksi dengan bangsa India adalah masuknya pengaruh kebudayaan dan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Terdapat berbagai pendapat tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia menyebabkan banyak rakyat Indonesia yang menganut agama Hindu-Buddha. Di samping masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, masuk pula bentuk-bentuk kebudayaannya. Bentuk-bentuk kebudayaan tersebut misalnya dalam bentuk seni bangunan seperti candi, patung atau arca, seni sastra dan bahasa, seni relief, politik dan pemerintahan, serta bidang pendidikan. Itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.